Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain, amin. Al-maqsidus tsani min maqasidit thaharah al-ghuslu. Bahasan kedua atau yang dituju di dalam pembahasan kedua dari bahasan toharoh ini adalah al-ghuslu, ya, mandi. Setelah sebelumnya kita bahas tentang menghilangkan najis, ya, kemudian wudhu, maka yang kemudian ini adalah tentang mandi. Mandi ini ada mandi wajib, ada mandi sunnah seperti mandi mau Jumatan, ya, mandi di hari Jumat, ya, mandi hari raya, termasuk kalau kita kondisi kotor, ya, berbau misalnya, maka bagus mandi. Jadi jangan sampai mengganggu jamaah kalau kita hadir di perkumpulan orang-orang. Ta'rifuhu, ya, definisi al-ghuslu, ghuslu mandi itu adalah lughatan jarayanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Yang namanya mandi itu adalah secara bahasa mengalirkan air, ya, kepada sesuatu secara mutlak. Ghuslu, ya, pokoknya ada air ngalir kepada sesuatu, baik itu baju dan sebagainya, itu ghuslu secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syar'i mandi itu adalah jarayanuhu ala jami'il badani, mengalirkan air ke seluruh badan. Jadi kalau secara bahasa ya bisa saja selain badan, memandai sapi, ayam biasanya kalau petani kan begitu. Kambingnya dimandiin. Biasanya kalau mau gemuk kan begitu. Melihara sapi ada dimandikan. Yang punya sapi belum mandi. Sapi pagi-pagi sudah dimandiin supaya gemuk. Kemudian nafsu birahinya meningkat, kawin punya anak. Gitu. Nah, manusia juga bagusnya mandi. Mengalirkan air ke seluruh anggota badan biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, niat khusus. Jadi tidak sekedar mengguyur tubuh dengan air, tapi ada niatnya. Kemudian hukmuhu, hukum mandi ini, ya, adalah wajib kalau ada sebab-sebabnya yang 6 itu. Nah, apa sebab-sebabnya? Alladzi yujibul ghusl ahadu sittati asya'a, yang mewajibkan mandi itu ada, ya, salah satu dari 6 perkara ini, 6 hal. Salah satu minha tashtariku fiha dzukur wal inatsu wahia, yang 3, ada 6 tadi sebabnya, yang 3 ini bersamaan, laki-laki dan perempuan bisa terjadi. Sementara yang 3 lainnya itu hanya untuk perempuan. Apa itu? Yang pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Maksudnya adalah jima', ai jima'ur rajul zaujatahu, yakni, ya, jimaknya seorang lelaki dengan istrinya. Kalau bukan dengan istrinya gimana? Ya haram, tapi tetap wajib mandi juga. Ini yang pertama. Baik keluar sperma apa enggak, tetap itu wajib mandi. Sebentar atau lama tetap wajib mandi, ya. Misalnya kada jadi ketahuan kanakan misalnya, kada jadi tetap wajib mandi kalau sudah khitannya ketemu khitan. Maksudnya mohon maaf ada anak-anak lah. Pokoknya kepalanya itu masuk, ya sudah, itu wajib mandi walaupun sekedar masuk, ya. Kemudian yang kedua, inzalul mani, keluar mani, ya, tahulah, ini yang kecil, enggak tahu, belum balik. Nanti kalau mimpi misalnya keluar kok bukan kencing, bina lengket-lengket, ya, tuh warnanya agak putih, ya, baunya lain bau kencing, nah itu mani, ya. Maka ketika keluar itu wajib mandi. Kemudian yang ketiga, al-maut, mati. Maka orang yang mati itu wajib dimandikan, ya, kalau seorang muslim dan dia matinya bukan mati karena mati syahid, ya, dalam peperangan membela agama Allah, ketika meninggal maka dia tidak wajib dimandikan. Ini 3 hal yang sama-sama laki-laki maupun perempuan bisa terjadi
yakni pertama jima, yang kedua keluar sperma, yang ketiga mati. Apakah langsung wajib saat itu juga? Sebetulnya enggak ya, enggak harus setelah keluar atau setelah jima itu langsung wajib mandi, enggak. Meskipun bagus kalau misalnya setelah itu langsung mandi. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan, ketika puasa beliau sampai azan baru kemudian mandi boleh, tetap sah puasanya. Asal setelah azan itu jangan diulangi. Ya, kalau diulangi batal bukan karena junubnya, tapi batal karena jima'nya itu. Ini 3 hal ini. Kemudian wasalah satun tanfaridu bihal inasu wahia al haidu ya an nifasu al wiladah. Dan 3 hal itu khusus untuk para perempuan yang menyebabkan mandi ini. Pertama haid. Jadi kalau haid ini waktu mandinya setelah bersih. Bagaimana tahu bersihnya? Ya ibu-ibu lebih paham. Tapi bapak-bapak juga harus paham. Kalau misalnya ibu-ibunya tidak tahu ya diberitahu. Ya ini ambil kapas atau tisu misalnya, ya diletakkan di mulutnya itu. Ya. Kemudian kalau misalnya masih ada warna merah atau kuningnya, berarti belum bersih. Kalau belum bersih ya berarti jangan mandi dulu. Ya. Walaupun mandi tetap dia masih tidak boleh sholat. Tapi ketika sudah bersih dicek, ya dia wajib segera mandi. Kemudian sholat. Ya. Sholat nanti dibahas sholat yang harus dikerjakan. Ya. Misalnya kira-kira bersihnya asar, maka harus mengqadha sholat duhur dan asar. Tapi kalau bersihnya maghrib, ya maghrib aja, asar enggak. Nanti ada bahasannya itu. Nah, sholat yang bisa diqadha itu bisa diqadha ya ketika haidnya berhenti di situ. Kemudian yang kedua nifas. Nifas ini darah setelah melahirkan. Ya, kalau haid ini maksimal 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari ya sudah itu dihukumi wiladah, dihukumi mustahadah, ya, darah penyakit. Ya, seperti itu. Ada di channel Ulun video lebih detailnya tentang haid dan istihadah itu. Tidak kemudian 15 hari persis itu tidak ya. Kalau bisa dibedakan, misalnya biasa tahu ini darah haidnya warnanya apa? Merah gitu ya. Kemudian setelah itu misalnya 7 hari, setelah itu kok berubah warnanya, maka yang dihukumi haid yang biasa darah haid itu saja. Sisanya dihukumi darah istihadah meskipun tidak sampai 15 hari ya. Seperti itu. Yang kedua nifas. Nifas ini darah setelah melahirkan ya. Misalnya keluar darah bisa 40 hari, bisa maksimal 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari kok keluar darah terus, yaitu dihukumi darah penyakit. Ya, dia segera bersuci aja, bersihin ya, pakai softtek atau apa yang bisa darahnya supaya tidak keluar, kemudian sholat. Kalau lebih dari 60 hari masih keluar, ya, periksakan ke dokter karena bisa jadi ada penyakitnya atau ada yang tertinggal di dalam. Pernah ada kejadian begitu, darah tidak mau keluar terus, sekalinya kapas tertinggal di dalam. Nggak tahu gimana, bisa kapas ada di dalam, sehingga keluar darah terus. Kemudian yang ketiga al-wiladah. Wiladah ini darah melahirkan ya, melahirkan ya. Maka dia juga ketika bersih wajib segera mandi dan melaksanakan kewajiban sholat. Terus apa saja yang harus dilakukan dalam mandi itu? Ada fardu-fardunya, faraidul ghusl, fardu-fardu mandi atau rukunnya mandi. Ada 3 ya. Faraidul ghusli salah satu asya ya. An-niyah pertama, niat. Niat itu berarti apa? Menyengaja tadi. Qasdu syai'in ya, muqtaronan bi fi'lih, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau mandi ya saat mengguyur tubuh itulah, awal mengguyur tubuh niatkan mandi ya, mandi wajib, ngangkat hadas besar ya. Fayanwi al junubu raf'al janabah. Maka orang junub ya, entah tadi karena mimpi keluar sperma atau karena jima atau karena yang lain, maka diniatkan untuk mengangkat janabah
mengangkat junub. Au raf'al hadatsil akbar, atau mengangkat hadas besar. Makanya kalau dilafadzkan kan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, ya, fardhon lillahi ta'ala. Enggak usah disebut itu juga enggak apa-apa. Yang penting ada dalam hati niat mandi mengangkat hadas besar. Dalam hati begitu. Enggak hafal lafaz bahasa Arabnya enggak apa-apa. Ada kitabnya ada di kamar mandi. Menghafal itu. Dibaca tapi enggak ada niat di dalam hati, ya enggak sah juga mandinya itu. Baca itu tapi enggak ada niat. Kan niat itu adanya qasad, menyengaja tadi. Au istibahatas shalah, atau niatnya itu untuk memperbolehkan sholat. Au fardhul ghusli, atau niatnya fardu wajib, fardu mandi. Jadi tidak harus liraf'il hadatsil akbari, tidak bisa listibahatis sholat atau liraf'il janabah, boleh. Nawaitul ghusla liraf'il janabah atau liraf'il hadatsil akbar atau listibahatis sholat dan sebagainya. Kemudian yang kedua rukunnya itu adalah izalatun najasati al-ainiyah, menghilangkan najis yang kelihatan mata, najis ain. Jadi itu kalau badannya ada najisnya. Wahia allati tudraku bil aini in kanat ala badanil mughtasil. Yakni kalau ada najis yang bisa kelihatan mata, ada pada badan orang yang mandi, maka wajib dibersihkan, dihilangkan. Fala budda ayyaghsilaha hatta tazula qabla ayyaghtasila. Maka mestilah untuk dibasuh, dihilangkan sampai betul-betul hilang najisnya itu sebelum mandi. Lihat dulu ada bekas apa misalnya, itu yang bersihin dulu baru kemudian mandi. Yang ketiga isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, menyampaikan air ke seluruh rambut, ya, dan kulit. Jadi perlu hati-hati juga, termasuk bawah-bawah kuku kalau kukunya panjang, dibasahi. Kadang ada orang malas potong kuku, kukunya panjang-panjang, bawahnya enggak basah. Nah ini kurang syarat untuk sahnya mandi, termasuk wudu, ya. Sawa'un kana asyaru khafifan au kathifan min ra'sin au ghairihi. Sama ada apakah rambut itu tipis atau tebal, tetap harus dibasuh, disampaikan air itu, baik itu rambut kepala atau rambut yang lain. Rambut-rambut yang lain juga tetap wajib dibasuh. Nanti ada beda kalau sudah dipotong gimana? Ada sebagian bertanya begitu. Waktu junub motong kukunya wajib dimandikan enggak? Nah itu beda pendapat, ya, di mazhab Syafi'i, ya. Ada yang mengatakan ya enggak apa-apa, enggak dibasuh karena itu sudah terpisah. Sebagian mengatakan dibasuh juga. Karena apa? Anggota tubuh nanti di hari kiamat akan dikembalikan. Sehingga kalau kembalinya enggak pernah dibasuh, maka nanti kembalinya bukan anggota tubuh yang suci, masih ada hadasnya. Dibantah oleh yang mengatakan tidak wajib, yang dikembalikan itu anggota tubuh yang kayak tangan terputus di dunia misalnya, maka di akhirat dikembalikan. Kalau anggota tubuh kayak rambut, kuku yang sudah dipotong nggak akan dikembalikan. Kalau dikembalikan panjang benar kukunya. Berapa kali kita motong, ya, nanti di akhirat dikembalikan bisa panjang benar rambut, bisa panjang benar kuku. Sehingga ketika sudah dibuang ya dibuang, enggak termasuk dalam anggota yang dikembalikan. Yang dikembalikan itu ya tangan terpotong, kaki diamputasi, nanti di akhirat kembali. Maksudnya begitu. Beda pendapat. Falau tawaqqafa dzalika ala naqdi sya'ri al-madfuri wajaba naqduhu. Andai kata untuk sampai itu tergantung dengan harus membuka jalinan rambut yang dijalin atau di apa. Kalau bahari itu ada biasanya di rambut itu dikelabang istilahnya, dianyam, rambut dianyam. Sekarang kayaknya jarang lah itu gaya-gaya rambut tahun berapa, 90-an kayaknya. Jadi kita lihat di kelabang itu perempuan dianyam.
sekarang tidak ada. Andai kata untuk sampai air itu harus dibuka anyaman rambut itu, maka wajib dibuka anyaman itu. Nanti setelah mandi mau dianyam lagi ya silahkan. Ini biasanya ibu-ibu, ya. Bapak-bapak jarang. Biasanya yang agak ribet rambut itu kan perempuan. Walaupun ada juga laki-laki yang rambutnya panjang, ada juga. Wal muradu bil basyarah zahirul jildi. Yang dimaksud kulit itu adalah kulit yang zahir, yakni yang nampak. Ini yang ketiga. Kemudian sunanul ghusli, sunnah mandi. Kalau yang wajib tadi 3, sunnahnya ini banyak. Wa sunanul ghusli katsiratun. Sunnah mandi itu banyak, minha al-ula at-tasmiyah. Yang pertama tasmiyah, bukan tasmiyahan menamai anak. Tasmiyah itu maksudnya menyebut bismillah, ya. Wa aqalluha bismillah, minimal membaca bismillah, ya. Bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Biqasdi dzikri, dengan tujuan zikir. Wa takunu fi awwalihi au asnaihi. Dan baca bismillah ini bisa di awal, yakni sebelum mandi atau ketika mandi, ya. Baca bismillah. Ini yang pertama. Kemudian asaniyah al-wudu'u kamilan qablahu. Wudu sebelum mandi, maka sunnah wudu, ya, secara sempurna. Sebagian pendapat mengatakan kaki nanti, tapi di kitab ini sempurna, wudu sempurna. Kemudian yang ketiga, imrarul yad ala ma wasalat ilaihi minal jasad, ai at-tadlik, menjalankan tangan, ya, kepada badan yang sampai tangan itu kepadanya, yakni at-tadlik, mengusap. Jadi kadang di bawah pancuran langsung berdiam diri, sah aja sebetulnya, atau langsung bismillah masuk ke kolam menyelam, setelah itu keluar, ya sah saja sebetulnya. Tetapi yang sunnahnya itu gosok badan itu sunnah. Dilakukan, niatkan ini mencintai Rasul nyuruh gitu, ya sudah lakukan. Jadi ini amalan mencintai Rasul, lakukan apa yang disuruh, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mandi. Kemudian yang keempat, al-muwalah ay at-tatabu fi ghuslil a'dha. Muwalah yakni tatabu, ya, hendak berjeda. Jadi kadang sampai sebagian tubuh dibasuh kering, kemudian baru yang lain dibasuh lagi, ya. Itu sunnahnya mandi, juga sunnahnya wudu, ya, langsung sampai selesai. Yang al-khamisah, yang kelima, taqdimul aiman min syaqqaihi 'alal aisar. Mendahulukan bagian yang kanan, ya, dari yang kiri. Jadi yang kanan basuh dulu, baru kemudian yang kiri. Kalau kepala enggak dibasuh separuh, enggak, kepala berataan. Tapi kalau yang badan dibasuh yang kanan dulu, ya, baru yang kiri. Yang keenam, al-ightisalu salasa marrat. Membasuhnya itu tiga kali. Jadi sebetulnya tidak harus banyak air juga, cukup 3 kali. Nabi SAW itu mandi cukup satu sok itu 4 mud. 4 mud itu ya ukuran ini. Kalau air itu mungkin botol aqua yang tanggung itu, ya, yang 680 mili kan ada. Itu 1 mud itu. 1 mud. Berarti 4 biji itu bisa untuk mandi. Mandinya Nabi begitu. 1 mud itu untuk wudu bisa. Ya, kawalah biar mandi cukup 4 botol aqua nang tanggung itu, enggak sampai 4 liter. Jadi Nabi bisa begitu mandi. Kalau di sana kan memang air agak sulit, ya, tapi tetap baik. Kalau apalagi kita mandinya ini air milik umat, ya. Itu baik itu air di masjid atau di mana mandi, maka berhemat-hematlah, itu dana umat. Kalau air wakaf, ya cukup sekali aja, wakaf orang. Jangan berlebih-lebihan memakai itu. Ini Islam mengajarkan sederhana. Yang as-sabi'ah, yang ke-7, takhlilus sya'ri, menyela-nyela
rambut. Rambut itu ya disela-selai lah supaya betul-betul air itu basah ke kulit rambut itu. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang kesembilan, ayyakuna fi makanin la yanaluhu minhu rasyashu ma'il ghusli. Hendaklah dia di tempat yang cipratan air itu tidak terkena dia. Ya, hendaknya begitu. Kalau bisa. Tapi kalau kita di kamar mandi ya kada kawai. Tapi kalau kira-kira bersih bawahnya ya tidak masalah. Ini kan bahari di pasir, ya, di pasir alasnya itu. Kalau nyiprat-nyiprat ya pasirnya kena. Kemudian yang ke-10, tatabbu'u sanayal jildi wal amakin allati la yasilu ilaihal ma'u bisuhulatin. Memeriksa kembali ya, kulit dan tempat-tempat yang air itu tidak bisa sampai kepadanya dengan mudah ya. Kasur roti, seperti pusat ya. Pusat itu kan ada lipat-lipatannya itu. Kalau tidak dilihati bisa jadi yang bagian melipat-lipat itu tidak basah, makanya periksa lagi ya. Ini hati-hati juga ini kalau tidak ngerti, nggak dibahas gini kadang sembarangan, biar biru selesai. Bisa jadi ada yang tidak basah. Kecuali yang pusatnya apa, yang bodong itu ya, apa istilahnya ya, udil bodong. Bujal itu kan kadang dia tidak ke dalam tapi keluar ya. Kalau keluar itu kira-kira lebih mudah, dia langsung ya disimburnya kira-kira basah. Tapi kalau enggak ya perlu di apa istilahnya ya, direnggang-renggangkan lah yang lipatan-lipatan di pusat itu supaya basah. Wa tahtal ibti, di bawah ketiak. Atau kalau orangnya gemuk mungkin banyak lipatan-lipatan perutnya berlipat-lipat, jadi periksa lagi supaya betul-betul terkena air. Jangan sembarangan kemudian sudah sholat ternyata secara fikih tidak sah karena terhitung masih junub. Kalau tidak sah kan terhitung masih junub, masih tidak boleh megang Al-Quran, masih tidak boleh membaca Al-Quran menurut mayoritas ulama kalau kondisinya junub. Nah ini beberapa hal tentang mandi ya. Bahasan berikutnya itu adalah yang makruh ya, makruh di dalam mandi itu.